Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah panggil langsung Rasulullah SAW untuk menerimanya adalah ibadah sholat atau ibadah sembahyang. Kalau ibadah-ibadah lain seperti zakat, haji, itu diturunkan wahyu, itu diutus lewat malaikat Jibril. Tapi tentang masalah sholat ini, Rasulullah diberikan langsung direct, ya, dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa begitu agungnya sholat ini, begitu agungnya ibadah sembahyang. Dalam ibadah sembahyang ini, semua zikir, doa ada di situ. Di situ ada doa, ada zikir, di situ ada ibadah macam-macam malaikat. Malaikat ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang berdiri. Semua ibadah malaikat ada dalam sholat. Jadi terangkum semua ibadah-ibadah malaikat di dalam ibadah sembahyang. Dan sembahyang ini apabila benar-benar dilakukan akan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Apabila betul-betul sembahyang didahayati, dijiwai, akan menjauhkan seseorang itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan juga sholat ini menjadi penyelesai segala masalah. Sholat ini apabila benar-benar dikerjakan akan menjadi penyelesai segala masalah. Sahabat-sahabat dulu apabila dia ada masalah, dia akan sholat 2 rakaat, dia akan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam hajat, Allah tunaikan. Belum ditunaikan juga, dia ulang lagi sembahyang, dia perbaiki lagi dengan betul, dia doa lagi sehingga terkabul hajatnya. Dan ketika kita sudah tiada, ketika di alam akhirat, amal yang mula-mula diperiksa adalah sholat. Amal yang mula-mula dikerjakan yang diperiksa adalah sembahyang. Apabila ini lulus atau diterima, akan berefek diterima amalan-amalan yang lain. Apabila ini tertolak atau tidak diterima, maka akan berefek kepada amalan-amalan yang lain. Maka sesibuk apapun kita, jangan remehkan sembahyang. Sebanyak apapun pekerjaan kita, utamakan sembahyang. Di awal waktu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Jangan kita meremehkan ibadah sembahyang ini. Jangan kita menganggap sepele ibadah sholat ini. Karena kalau kita nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Nggak sanggup duduk, boleh berbaring. Kalau sanggup boleh menunjukkan, jangan ditinggalkan sama sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah sholat ini ibadah yang utama, ibadah mahdah yang Allah wajibkan, yang ada waktu-waktu tertentu dengan syarat rukun tertentu. Apabila betul-betul diamalkan, akan melahir pribadi-pribadi yang baik, akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang saleh. Tetapi sholat ini apabila diabaikan, dibuat ala kadarnya, dibuat asal sudah dikerjakan, maka tidak akan berbuah. Ibarat menanam pohon, dia nggak menghasilkan buah, nggak ada guna pohon itu, jadi ditebang, dibakar untuk kayu bakar. Tapi apabila ibadah sembahyang ini betul dikerjakan, akan berbuah pada akhlak mulia, pemurah, pemaaf, penyabar. Ini akan lahir dari pribadi orang yang sholat yang benar. Maka nggak heran ketika kita tengok ada orang sembahyang tapi masih mencuri, ada orang sholat tapi masih mengumpat, masih memburuk-burukkan saudaranya. Itu sembahyangnya tidak benar, sembahyangnya nggak dihayati, nggak dipahami, sehingga sholatnya tidak mendidik dia menjadi baik. Kenapa? Dia tidak menghayati baca sholat, tidak menghayati sembahyang. Ya, kita pahami betul-betul sembahyang ini, kita hayati, kita coba untuk memaknai dan kita kuasai betul-betul apa yang kita baca itu. Bagaimana timbulnya khusyuk? Apa yang kita baca pun kita nggak paham. Ya, maka memahami baca sholat, memaknainya itu akan melahirkan penjiwaan, khusyuk. Salah satu khusyuk kata Imam Al-Ghazali adalah memahami apa yang dibaca. Dan kita berusaha
bagaimana meningkatkan kualitas sembahyang dari hari ke hari. Ulama-ulama dahulu, orang saleh dahulu sangat serius dengan sembahyang, sangat serius. 15 menit sebelum waktu sholat masuk, dia sudah siap dengan pakaian sembahyang, sudah suci, duduk zikir-zikir dulu, menunggu sembahyang. Bukan begitu azan kumandang langsung sibuk ke WC dan tempat ini. Tapi orang dulu menunggu, ya, menunggu sembahyang. Jadi begitu orang dulu mengagungkan sembahyang sehingga melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah memberi kita kefahaman untuk mengagungkan ibadah sholat, untuk kita mengamalkan sholat, ya, seserius mungkin dalam hidup kita. Moga-moga ibadah sholat ini mendidik kita menjadi pribadi-pribadi bertakwa. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.